Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran IPA kali ini, kita akan mempelajari materi pesawat sederhana. Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Apa perbedaan gambar A dan B? Pada gambar A terlihat seorang anak yang mengangkat batu menggunakan tangan. Pada gambar B terlihat seorang anak yang mengangkat batu menggunakan alat bantu tongkat. Gambar mana yang terlihat lebih mudah dan butuh tenaga yang kecil dalam memindahkan batu? Anak di gambar B akan membutuhkan tenaga yang kecil dalam memindahkan batu karena anak tersebut memanfaatkan tongkat sebagai pengungkit. Perhatikan aktivitas berikut. Menurut pendapatmu, aktivitas-aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau dengan tangan saja? Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu berupa pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah usaha atau pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Pesawat sederhana dapat memudahkan pekerjaan karena memiliki keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Katrol. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Bagian katrol diantaranya titik tumpu. Jarak antara titik tumpu dan beban disebut lengan beban, dan jarak antara titik tumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa. Keuntungan mekanis katrol diperoleh dari gaya beban dibagi gaya kuasa. Roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Contoh penggunaan roda berporos adalah pada roda sepeda dan roda gerigi pada sepeda. Prinsip roda berporos dapat mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Manakah cara yang lebih mudah untuk menaikkan tong ke truk? Anak di gambar B akan lebih mudah menaikkan tong ke truk karena memanfaatkan bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu.
sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penggunaan bidang miring adalah skrup dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring diperoleh dengan cara panjang lintasan bidang miring atau S dibagi tinggi bidang miring atau H. Dapat pula diperoleh dengan cara beban atau W dibagi gaya atau F. Contoh soal. Bila beban seberat 5000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter seperti pada gambar, tentukan keuntungan mekanis bidang miring dan gaya minimum yang diperlukan untuk menarik beban. Berdasarkan soal diketahui beban atau W sama dengan 5000 Newton. Panjang lintasan bidang miring atau S 20 meter dan tinggi bidang miring atau H 10 meter. Keuntungan mekanis diperoleh dengan cara panjang lintasan bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Diperoleh nilai keuntungan mekanis 2. Gaya minimum diperoleh dengan menggunakan persamaan Km sama dengan W per F. Diperoleh gaya yang diperlukan adalah 2500 Newton. Agar lebih paham mengenai bidang miring, coba jawab soal nomor 1 dan 2 berikut ini. Tulis jawabannya di bukumu. Pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Bagian dari pengungkit diantaranya titik tumpu atau T merupakan titik tempat batang tuas bertumpu. Titik kuasa atau K merupakan titik tempat mengumpulkan gaya. Titik beban atau B merupakan titik tempat benda yang akan diangkat diletakkan. Jarak antara titik tumpu dan beban disebut lengan beban. Jarak antara titik tumpu dan kuasa disebut lengan kuasa. Pengungkit terdiri dari 3 jenis, berdasarkan letak, tumpu, beban, dan kuasanya. Pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya kita temukan pada gunting. Pengungkit jenis kedua adalah pengungkit yang titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada pembuka tutup botol. Pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit yang titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada pinset. Keuntungan mekanis pengungkit. Beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Dari persamaan tersebut diperoleh keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Pada aktivitas mengangkat batu menggunakan pengungkit,
Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Jika lengan kuasa lebih panjang dari lengan beban, maka gaya yang dibutuhkan akan kecil. Sebaliknya, jika lengan kuasa lebih pendek dari lengan beban, maka gaya yang dibutuhkan semakin besar. Prinsip pesawat sederhana berlaku juga pada sistem gerak manusia. Misalnya, pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, dan kuasanya adalah lengan bawah. Karena titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, maka lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Contoh soal pengungkit. Perhatikan gambar. Besarnya kuasa agar batu terangkat adalah berdasarkan gambar diketahui beban atau W 160 Newton. Jarak titik tumpu ke beban atau LB 1 meter. Jarak titik tumpu ke kuasa atau LK 2 meter. Ditanyakan kuasa atau F. Kita gunakan persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Diperoleh, kuasa yang diperlukan untuk mengungkit batu adalah 80 Newton. Contoh soal selanjutnya. Nusa dan Rara bermain jungkat-jungkit seperti gambar. Jarak antara Nusa dan titik tumpu adalah 30 cm. Jika massa Nusa 20 kg dan massa Rara 25 kg, tentukan jarak Rara dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Berdasarkan soal diketahui jarak Nusa ke titik tumpu 30 cm, massa Nusa 20 kg, dan massa Rara 25 kg. Ditanyakan jarak Rara ke titik tumpu. Persamaan W dikali LB sama dengan F dikali LK dapat digunakan. Karena W diperoleh dari massa kali gravitasi bumi dan nilai gravitasi bumi sama, maka persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi massa Nusa dikali jarak Nusa ke titik tumpu sama dengan massa Rara dikali jarak Rara ke titik tumpu. Diperoleh jarak Rara ke titik tumpu adalah 24 cm. Agar lebih memahami materi pengungkit, coba jawab soal ketiga berikut ini. Selanjutnya, jawab juga soal keempat dan kelima berikut ini. Ayo kita lakukan. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumahmu. Tulis hasilnya di buku dan jangan lupa laporkan kepada gurumu.